Sejarah dunia adalah panggung bagi para penguasa besar yang memahat nama mereka dengan pedang, kebijaksanaan, maupun kekejaman. Namun, dalam cakrawala takdir yang telah digariskan oleh Sang Pencipta, bumi ini hanya akan dipimpin secara absolut oleh 5 orang manusia pilihan. 4 di antaranya telah berlalu, 2 dari kalangan mukmin yang saleh, yakni Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam, serta 2 dari kalangan kafir yang tiran, yakni Namrud dan Bukhtun Nasr. Kini, dunia sedang menanti sosok kelima, sang raja terakhir yang akan menggenapkan nubuat ini sebelum kiamat benar-benar meluluh lantakkan alam semesta. Sosok itu adalah Muhammad bin Abdillah yang lebih dikenal sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar. Tema yang kita angkat pada malam ini bukan sekedar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah peringatan agung tentang mukadimah alamat kiamat besar. Munculnya Imam Mahdi adalah tanda transisi dari zaman penuh fitnah menuju zaman keadilan yang mutlak. Beliau bukanlah seorang nabi yang membawa syariat baru, bukan pula malaikat yang turun dari langit dengan sayap-sayapnya. Beliau tidak memiliki mukjizat berupa tongkat yang membelah lautan atau kemampuan menghidupkan orang mati. Beliau adalah seorang manusia biasa, seorang hamba yang saleh, namun kemuliaannya begitu tinggi hingga kehadirannya ditunggu oleh setiap jiwa yang merindukan cahaya di tengah kegelapan. Dunia saat ini, sebagaimana yang disaksikan oleh mata kita, sedang berada dalam fase dipenuhi kezaliman dan keburukan. Penindasan terjadi di mana-mana, hukum dipermainkan oleh pemegang harta, dan darah kaum muslimin seolah tak lagi berharga. Namun, Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar gembira berabad-abad yang silam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Mahdi akan keluar di akhir umat ini. Pada zamannya, Allah akan menurunkan hujan yang penuh berkah, bumi akan menumbuhkan segala jenis tanaman dengan subur, harta akan dibagikan secara merata tanpa ada rasa iri, dan umat manusia akan merasakan kemuliaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keyakinan akan munculnya Imam Mahdi ini bukanlah sebuah mitos atau dongeng belaka. Para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis seputar Imam Mahdi bersifat mutawatir makna. Artinya, meskipun secara tekstual ada hadis yang berstatus sahih, hasan, atau bahkan daif atau lemah jika berdiri sendiri, namun karena jumlah riwayatnya sangat banyak dan berasal dari berbagai jalur sahabat, maka maknanya menjadi pasti dan tidak dapat diingkari. Memang benar, ada sebagian orang jahil yang mencoba mengingkari kedatangannya. Mereka beralasan bahwa jika hadis ini diterima, maka akan membuka pintu lebar-lebar bagi para penipu untuk mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Kita katakan kepada mereka, kekhawatiran itu tidak boleh menggugurkan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Justru karena itulah Rasulullah SAW telah memerinci ciri-ciri fisik dan tanda-tanda kemunculan yang sangat spesifik, ciri yang tidak akan bisa ditiru oleh para pendusta seperti Juhaiman al-Atyubi atau siapapun yang haus akan kekuasaan politik semata. Beliau adalah orang nomor 5 dari daftar penguasa dunia. Jika Zulkarnain menyatukan timur dan barat dengan kekuatan iman, dan Sulaiman alaihissalam memerintah jin serta manusia dengan hikmah nubuat, maka Imam Mahdi akan menyatukan dunia di tengah kehancuran moral yang paling parah. Beliau adalah jawaban atas doa-doa orang yang terzalimi di pelosok bumi. Kedatangannya adalah janji Allah bahwa kebatilan pasti akan hancur dan kebenaranlah yang akan menjadi pemenang di akhir babak kehidupan dunia. Kisah tentang Imam Mahdi yang asli tidak akan bisa dipahami dengan jernih tanpa kita melihat betapa bahayanya fitnah dari mereka yang mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi demi ambisi duniawi. Sejarah mencatat sebuah luka yang sangat dalam di jantung dunia Islam, tepat di kiblat kaum muslimin, Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 1979 atau awal 1980, sebuah tragedi yang dikenal sebagai fitnah Juhaiman. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa jika seseorang tidak memahami ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, mereka akan mudah terjebak dalam fanatisme buta yang berujung pada pertumpahan darah.
Semua bermula dari sosok bernama Juhaiman al-Atyubi, seorang mantan tentara Saudi yang kemudian berubah menjadi oposisi radikal. Ia merasa pemerintah pada masa itu telah jauh dari syariat. Namun, alih-alih melakukan perbaikan dengan cara yang benar, Juhaiman justru menggunakan isu eskatologi akhir zaman untuk melegitimasi gerakannya. Ia kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdillah Al-Qahtani. Karena nama pemuda ini mirip dengan nama yang disebutkan dalam hadis Muhammad bin Abdillah, Juhaiman mulai merayu dan meyakinkan Al-Qahtani bahwa dialah sang Al-Mahdi Al-Muntazar yang dijanjikan. Pada suatu pagi buta di musim haji, tepat saat sholat subuh baru saja selesai ditunaikan di Masjidil Haram, suasana yang damai tiba-tiba pecah. Sekitar 200 hingga 500 pengikut Juhaiman yang telah menyusup ke dalam barisan jemaah mulai bergerak. Di tengah kerumunan sekitar 50.000 jemaah haji yang sedang berzikir, Juhaiman mendorong imam masjid dan merebut mikrofon. Dengan suara lantang yang menggema di setiap sudut Ka'bah, ia berpidato bahwa Imam Mahdi telah hadir di tengah-tengah mereka. Ia menunjuk Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani dan memerintahkan semua orang yang hadir untuk segera melakukan baiat, sumpah setia. Kekacauan pecah seketika. Banyak jemaah yang bingung, ada yang bertakbir karena mengira ini adalah keajaiban, namun banyak pula yang merasa ada sesuatu yang salah. Belum sempat jemaah mencerna apa yang terjadi, para pengikut Juhaiman mengeluarkan peti-peti yang mereka bawa masuk dengan dalih jenazah yang akan disolatkan. Namun saat peti itu dibuka, isinya bukanlah kain kafan, melainkan tumpukan senjata otomatis dan senapan mesin. Mereka segera mengambil posisi di menara-menara Masjidil Haram, menodongkan senjata kepada jemaah dan menutup semua pintu gerbang. Masjidil Haram, tempat yang paling diharamkan adanya pertumpahan darah, kini berada dalam cengkraman kelompok bersenjata. Pemerintah Saudi saat itu sangat kewalahan. Mereka tidak ingin menembak di dalam masjid suci, namun para teroris ini terus menembaki polisi yang mendekat. Akhirnya, setelah meminta fatwa dari Hay'ah Kibaril Ulama atau Dewan Ulama Senior, pemerintah diizinkan untuk menyerang balik demi menyelamatkan nyawa jemaah haji dan kesucian masjid. Pertempuran hebat pun tak terelakkan. Selama 2 minggu penuh, Masjidil Haram dikepung oleh helikopter, tank, dan tentara. Asap mengepul, bangunan-bangunan rusak, dan jerit ketakutan terdengar di mana-mana. Karena terdesak oleh serangan udara dan darat, Juhaiman dan pasukannya melarikan diri ke lorong-lorong bawah tanah masjid. Di sana mereka bertahan tanpa cahaya, tanpa oksigen yang cukup, dan tanpa makanan. Tentara akhirnya menggunakan gas air mata dan granat untuk melumpuhkan mereka. Pada akhirnya, Muhammad bin Abdillah yang diklaim sebagai Imam Mahdi tewas dalam pertempuran tersebut. Kematian ini menjadi bukti telak bahwa dia bukanlah Mahdi yang asli, sebab Mahdi yang asli tidak akan bisa dikalahkan atau dibunuh sebelum ia menunaikan tugasnya menguasai dunia. Juhaiman sendiri tertangkap hidup-hidup dan kemudian dieksekusi bersama 63 pengikutnya. Tragedi ini menyisakan pelajaran berharga betapa mengerikannya fitnah jika hadis Nabi SAW dipahami secara serampangan. Imam Mahdi yang asli tidak akan muncul dengan menodongkan senjata kepada jemaah haji. Ia tidak akan muncul dengan membawa kebencian politik, dan ia pasti akan didukung oleh tanda-tanda alam yang tidak bisa dipalsukan, seperti gempa yang menenggelamkan pasukan musuh. Setelah kita melihat betapa mengerikannya dampak dari pengakuan palsu dalam tragedi Juhaiman, maka menjadi sangat penting bagi setiap muslim untuk memahami hakikat sosok Imam Mahdi berdasarkan dalil-dalil yang lurus. Di tengah hiruk-pikuk akhir zaman, muncul berbagai macam versi dan dongeng yang bercampur aduk antara fakta nubuat dengan khurafat atau mitos yang tidak berdasar. Salah satu titik paling krusial dalam memahami bab ini adalah membedakan antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah dengan klaim-klaim dari kelompok lain, khususnya Syiah, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang sama. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Imam Mahdi adalah sosok manusia biasa yang lahir secara normal pada waktunya nanti, bukan sosok yang sudah ada namun bersembunyi selama berabad-abad. Beliau adalah keturunan dari jalur Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada sebuah rahasia ilahi yang indah di balik pemilihan garis keturunan Al-Hasan ini. Dahulu, kakek beliau, Al-Hasan bin Ali, memiliki hak untuk memegang kekuasaan kekhalifahan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Namun, demi menghindari pertumpahan darah di antara kaum muslimin, Al-Hasan dengan besar hati menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan.
Karena Al-Hasan telah meninggalkan kekuasaan demi kemaslahatan umat dan demi Allah, maka Allah memberikan balasan yang setimpal kepada keturunannya di akhir zaman. Sebagaimana kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal, karena Al-Hasan meninggalkan tahta demi kedamaian, maka Allah akan membangkitkan dari sulbinya seorang lelaki yang akan memegang tahta tertinggi di dunia, yang akan menyatukan seluruh umat manusia di bawah panji keadilan. Inilah kemuliaan yang diberikan kepada keturunan Al-Hasan, yakni Al-Mahdi, Al-Fatimi, Al-Hasani. Hal ini sangat kontras dengan keyakinan kaum Syiah yang mengeklaim bahwa Imam Mahdi mereka bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Menurut dongeng mereka, sosok ini adalah imam ke-12 yang telah masuk ke dalam sebuah lubang atau gua Sirdab di Samarra, Irak sejak 1000 tahun yang lalu saat masih kanak-kanak karena takut dibunuh. Mereka meyakini bahwa ia masih hidup di sana hingga hari ini dan akan keluar nanti di akhir zaman. Kita katakan dengan tegas bahwa kisah ini adalah khurafat, sebuah dongeng yang tidak memiliki landasan sedikit pun dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara logika pun, bagaimana mungkin seorang manusia bersembunyi di dalam gua selama ribuan tahun tanpa makan dan minum? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kunci untuk membedakan mana Mahdi yang benar dan mana yang dusta melalui nama ayahnya. Beliau bersabda bahwa nama Imam Mahdi akan sama dengan namanya dan nama ayah sang imam akan sama dengan nama ayahnya. Artinya, beliau bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdillah, Muhammad bin Abdillah. Sedangkan klaim Syiah mengatakan ayah sang imam bernama Hasan, Muhammad bin Hasan. Dari satu poin ini saja kita sudah bisa melihat bahwa sosok yang mereka tunggu sama sekali tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh lagi, kemunculan Imam Mahdi bukanlah untuk membawa ajaran baru yang aneh-aneh. Beliau muncul untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mati dan ditinggalkan manusia. Beliau adalah pemimpin yang dibimbing oleh Allah hanya dalam satu malam. Allah memperbaikinya dalam semalam. Makna memperbaiki di sini, menurut para ulama, adalah Allah memberikan taufik, ilmu, dan kesiapan mental serta spiritual bagi beliau untuk memimpin dunia secara mendadak. Padahal sebelumnya beliau mungkin tidak menyadari bahwa dirinya lah Sang Mahdi yang ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap bersandar pada dalil yang sahih. Imam Mahdi yang kita imani adalah seorang pemimpin yang soleh, bertakwa, dan sangat memahami syariat. Beliau muncul di tengah kekacauan dunia saat kezaliman sudah merajalela hingga ke ambang batas. Beliau hadir bukan sebagai sosok setengah dewa, melainkan sebagai hamba Allah yang paling gigih dalam menegakkan tauhid. Dengan memahami perbedaan antara fakta nubuat dan khurafat ini, kita akan terlindungi dari tipu daya para Mahdi palsu yang seringkali memanfaatkan emosi umat demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Memahami sosok Imam Mahdi tidak cukup hanya dengan mengetahui perannya sebagai pemimpin akhir zaman. Untuk menghindari fitnah dan pengakuan palsu yang terus berulang sepanjang sejarah, kita harus menelaah secara mendetil wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah mengenai ciri fisik dan garis keturunan sang imam. Dalam berbagai riwayat yang sahih, telah digambarkan dengan sangat presisi bagaimana rupa dan dari rahim mana pemimpin besar ini dilahirkan. Penjelasan ini berfungsi sebagai identitas tunggal yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain secara sempurna. Pertama, mengenai nasab atau garis keturunannya. Imam Mahdi adalah seorang Arab murni dari keturunan Ahlu Bait, yaitu keluarga suci Nabi. Secara lebih spesifik, beliau adalah keturunan dari Fatimah binti Rasulillah melalui jalur putranya, Al-Hasan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pemilihan jalur Al-Hasan ini membawa pesan teologis yang mendalam mengenai kemuliaan bagi mereka yang mengalah demi persatuan umat. Identitas nasab ini sangat krusial, karena di akhir zaman akan banyak orang dari berbagai bangsa yang mengaku sebagai Mahdi. Namun, jika silsilahnya tidak tersambung kepada Fatimah dan Al-Hasan, maka pengakuan itu batal demi hukum syariat. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdillah. Kesamaan nama ini bukan sekedar kebetulan, melainkan tanda pengenal utama. Nama depannya mengikuti nama Rasulullah dan nama ayahnya mengikuti nama ayah Rasulullah. Inilah mengapa dalam sejarah banyak orang tua yang menamai anak mereka Muhammad bin Abdillah dengan harapan anak tersebut adalah Sang Mahdi. Namun identitas ini harus dibarengi dengan tanda-tanda fisik dan peristiwa alam yang menyertainya. Rasulullah memberikan gambaran fisik yang sangat jelas agar umat tidak tersesat. Beliau bersabda bahwa Al-Mahdi memiliki dahi yang lebar, ajlal jabha. Dahi yang lebar ini melambangkan kewibawaan dan kecerdasan yang luar biasa. Selain itu, beliau digambarkan memiliki hidung yang mancung, aknal anf.
bukan hidung yang pesek atau terlalu besar, melainkan hidung yang proporsional dan memberikan kesan ketegasan pada wajahnya. Wajahnya dikatakan bersinar, mencerminkan ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah. Secara postur tubuh, Imam Mahdi digambarkan sebagai pria yang berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi namun tidak pula pendek. Warna kulitnya adalah warna kulit orang Arab pada umumnya, yaitu putih kemerah-merahan. Rambutnya hitam dan rapi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bicaranya terkadang agak berat, sehingga jika beliau merasa lambat dalam berbicara, beliau akan memukulkan tangannya ke paha kirinya. Ini adalah detail yang sangat manusiawi, menunjukkan bahwa beliau tetaplah seorang manusia yang memiliki karakteristik unik secara personal. Satu hal yang paling mengagumkan dari proses kemunculannya adalah perubahan karakter dan kapasitas dirinya yang terjadi secara instan. Rasulullah menyebutkan bahwa Allah akan memperbaiki Al-Mahdi dalam satu malam. Para ulama menafsirkan hal ini sebagai proses istifah atau pemilihan sekaligus pembersihan jiwa. Mungkin saja sebelum malam itu, beliau adalah orang soleh biasa yang tidak menonjol atau bahkan tidak menyadari kedudukannya. Namun dalam satu malam, Allah menurunkan ilham, keberanian, ilmu laduni, dan kemampuan memimpin yang luar biasa ke dalam hatinya. Sehingga keesokan harinya, ia siap memikul beban untuk memimpin seluruh dunia. Tanda-tanda fisik dan nasab ini adalah benteng bagi umat Islam. Jika ada seseorang yang mengaku Mahdi, namun hidungnya tidak mancung, atau dahinya sempit, atau ia bukan keturunan Fatimah, maka ia adalah pendusta. Imam Mahdi yang asli tidak akan mengiklankan dirinya melalui kampanye atau media sosial. Beliau justru akan dikenal melalui ketidaksukaannya terhadap kekuasaan dan pengakuan dari para ulama yang memahami ciri-ciri ini saat beliau berada di Mekah. Dengan memahami ciri fisik dan nasab ini, kita diajarkan untuk tidak mudah terpukau oleh karisma seseorang atau retorika politik yang mengatasnamakan agama. Imam Mahdi adalah sosok yang profilnya sudah terkunci dalam teks-teks hadis. Beliau akan muncul sebagai pemegang tahta kelima, membawa keadilan yang meluap hingga bumi yang kering menjadi hijau kembali dan hati manusia yang sempit menjadi lapang dengan cahaya iman. Kemunculan Imam Mahdi bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi di masa damai, melainkan lahir dari rahim kekacauan yang maha dahsyat. Dunia tidak akan melihat sang pembebas ini muncul, kecuali setelah bumi benar-benar berada di titik nadir kehancurannya. Rasulullah pernah memberikan gambaran bahwa sebelum Al-Mahdi dibaiat, akan terjadi sebuah peristiwa besar yang mengguncang pilar-pilar kekuasaan di tanah Arab. Peristiwa ini menjadi pemicu awal yang akan menarik paksa sosok Muhammad bin Abdillah dari persembunyiannya menuju panggung dunia. Tanda pertama yang paling nyata adalah terjadinya perselisihan besar setelah wafatnya seorang penguasa atau khalifah. Dalam riwayat disebutkan bahwa akan ada seorang pemimpin kuat yang wafat, lalu tahta yang ditinggalkannya menjadi rebutan. Anak-anak sang khalifah yang tidak memiliki kewibawaan dan kesolehan seperti ayahnya akan saling berperang dan memperebutkan kekuasaan. Mereka tidak lagi memikirkan kemaslahatan umat, melainkan hanya mementingkan ego dan kursi singgasana. Kondisi ini menciptakan kekosongan kepemimpinan dan ketidakstabilan keamanan yang luar biasa di Jazirah Arab. Di tengah hiruk-pikuk perebutan kekuasaan itulah sosok Muhammad bin Abdillah muncul. Namun uniknya, beliau tidak muncul sebagai seorang pemberontak yang haus tahta atau pemimpin faksi yang ambisius. Sebaliknya, beliau adalah orang yang sangat takut akan tanggung jawab besar tersebut. Beliau menyadari fitnah yang sedang terjadi dan memahami bahwa orang-orang mulai mencari sosok pemimpin yang dijanjikan. Karena rasa takutnya kepada Allah dan keengganannya untuk terjebak dalam pusaran kekuasaan, beliau justru melarikan diri dari kota Madinah menuju kota suci Mekah. Pelarian ini adalah bentuk kepasrahan total. Beliau mencari perlindungan di Baitullah, berharap dapat bersembunyi di balik keramaian jemaah dan menjauh dari hiruk-pikuk politik yang berdarah. Namun, takdir Allah tidak mungkin bisa dihindari. Di Mekah, keberadaan beliau mulai tercium oleh sekelompok orang-orang soleh dan para ulama yang memahami ciri-ciri akhir zaman. Mereka melihat pada sosok pemuda ini tanda-tanda yang selama ini hanya tersimpan dalam kitab-kitab hadis. Nama yang tepat, nasab yang sesuai, dan fisik yang identik dengan wasiat Nabi. Kondisi umat saat itu sudah sangat kritis. Kezoliman telah mencapai puncaknya, dan tidak ada satupun pemimpin yang mampu menyatukan hati manusia. Maka, sekelompok penduduk Mekah mendatangi beliau. Mereka mencoba membujuknya untuk memimpin, namun beliau menolak dengan keras. Beliau merasa tidak layak dan tetap bersikukuh untuk menyembunyikan identitasnya. Inilah ciri khas Mahdi yang asli. Beliau tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Mahdi. Beliau tidak pernah meminta orang untuk membaiatnya, dan beliau justru merasa benci jika orang-orang mulai membicarakan kedudukannya. Namun, desakan umat semakin kuat. Mereka mengancam dan mengatakan bahwa jika beliau tidak mau menerima tanggung jawab ini, maka darah umat akan terus tertumpah dan kezoliman akan selamanya merajalela.
Akhirnya, dalam suasana yang penuh tekanan namun diselimuti oleh aura kesucian, beliau dipaksa keluar dari persembunyiannya. Di sanalah, di tempat yang paling mulia di muka bumi, takdir mulai digulirkan. Mekah, kota yang menjadi pusat gravitasi spiritual dunia, seketika berubah menjadi titik pusat ketegangan sejarah yang tak tertandingi. Setelah pelariannya dari Madinah, Muhammad bin Abdillah berharap bisa menghilang dalam kerumunan jemaah yang sedang bertawaf. Namun, cahaya kebenaran tidak bisa ditutupi oleh debu-debu kepalsuan. Di saat Jazirah Arab sedang bergolak akibat perselisihan anak-anak khalifah yang berebut takhta, para ulama dan orang-orang saleh yang memiliki mata batin tajam mulai melakukan pencarian besar-besaran. Mereka tidak mencari kekayaan atau kekuasaan, melainkan mencari sandaran bagi umat yang hampir karam di tengah badai kezaliman. Detik-detik kemunculan Imam Mahdi di Masjidil Haram adalah momen yang paling dramatis dalam narasi akhir zaman. Kelompok orang saleh ini akhirnya berhasil menemukan sosok yang mereka cari. Di pelataran Ka'bah, di bawah bayang-bayang rumah Allah yang agung, mereka mengelilingi Muhammad bin Abdillah. Mereka melihat ciri-ciri fisik yang sangat presisi. Dahi yang lebar mencerminkan keluasan ilmu, dan hidung yang mancung menandakan ketegasan karakter. Hati mereka bergetar hebat karena yakin bahwa pemuda di hadapan mereka inilah yang dijanjikan. Namun, reaksi sang imam sangat mengejutkan. Beliau tidak menyambut pencarian itu dengan senyum kemenangan. Sebaliknya, beliau menunjukkan ketidaksukaan yang mendalam. Beliau merasa beban yang akan diletakkan di pundaknya terlalu berat. Kekuasaan bagi beliau bukanlah kemuliaan, melainkan ujian yang sangat menakutkan. Berkali-kali beliau mencoba menolak, menghindar, dan meyakinkan mereka bahwa beliau bukanlah orang yang mereka cari. Inilah bukti keaslian nurani beliau. Seorang Mahdi tidak akan pernah haus akan jabatan. Beliau adalah sosok yang dipaksa oleh keadaan dan takdir ilahi untuk memimpin, bukan sosok yang mengajukan diri. Karena desakan yang semakin kuat dan kondisi umat yang semakin terjepit, akhirnya di suatu waktu yang sangat sakral, di antara dua titik paling suci di bumi, yaitu Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim, prosesi yang akan mengubah wajah dunia dimulai. Dengan perasaan benci terhadap kedudukan duniawi, namun cinta terhadap keselamatan umat, beliau akhirnya mengulurkan tangannya. Satu persatu, orang-orang saleh itu meletakkan tangan mereka di atas tangan beliau, mengikrarkan sumpah setia atau baiat. Baiat ini dilakukan dengan penuh air mata dan harapan. Langit seolah menjadi saksi bahwa setelah berabad-abad dunia dipenuhi oleh kegelapan, kini fajar keadilan telah menyingsing. Jumlah mereka yang membaiat beliau tidaklah banyak. Ada yang menyebutkan jumlahnya sama dengan jumlah pasukan perang Badar, sekitar 313 orang. Namun, meskipun jumlahnya sedikit, kekuatan mereka adalah kekuatan iman yang sanggup mengguncangkan singgasana para tiran di seluruh penjuru bumi. Kabar tentang baiat ini menyebar seperti api di tengah padang rumput yang kering. Dunia internasional terhenyak. Para penguasa yang zalim merasa terancam dengan munculnya sosok yang mengklaim sebagai pemimpin tunggal umat manusia. Bagi mereka yang haus kekuasaan, kehadiran Imam Mahdi adalah ancaman bagi status quo mereka. Sementara bagi orang-orang yang tertindas, kabar dari Mekah ini adalah angin segar yang membawa aroma surga. Berita ini merobek keheningan malam dan memicu gelombang reaksi yang sangat ekstrem dari berbagai belahan dunia. Peristiwa di antara rukun dan makam ini secara resmi menandai dimulainya era transisi. Sejak detik itu, Muhammad bin Abdillah bukan lagi sekedar seorang pemuda saleh dari keturunan Fatimah yang sedang bersembunyi. Beliau telah resmi menjadi Al-Mahdi Al-Muntadar, sang pemimpin sah yang harus ditaati oleh setiap muslim. Beliau kini memikul mandat untuk memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Namun, tantangan pertama telah menanti di ufuk utara. Sebuah pasukan besar sedang disiapkan untuk menumpas gerakan ini sebelum ia sempat membesar. Inilah awal dari benturan fisik yang akan membuktikan keajaiban perlindungan Allah terhadap sang kekasihnya. Kabar mengenai baiat seorang lelaki di antara Rukun Yamani dan Makam Ibrahim segera memicu gelombang guncangan di seluruh dunia Arab dan pusat-pusat kekuasaan global. Bagi para penguasa yang sedang berselisih memperebutkan tahta, kehadiran Imam Mahdi dianggap sebagai ancaman pemberontakan yang harus segera dipadamkan sebelum pengikutnya bertambah banyak. Ketakutan menyelimuti hati para tiran. Mereka tahu bahwa jika sosok ini benar-benar Mahdi yang dijanjikan, maka kekuasaan mereka yang dibangun di atas kezaliman akan segera berakhir.
Maka, sebuah keputusan militer yang sangat besar diambil untuk menghancurkan gerakan ini di pusatnya, kota suci Mekah. Sebuah pasukan besar dibentuk dan dikirim dari arah Syam. Pasukan ini bukanlah kelompok gerombolan kecil, melainkan militer resmi yang lengkap dengan persenjataan dan kekuatan penuh. Mereka bergerak menuju Mekah dengan satu tujuan tunggal, membunuh Muhammad bin Abdillah dan semua orang yang telah membaiatnya. Perjalanan pasukan ini menjadi perhatian seluruh dunia. Banyak orang yang mulai meragukan keabsahan sang imam di Mekah. Mereka berbisik-bisik, jika dia benar-benar Mahdi, bagaimana mungkin dia bisa selamat dari kejaran pasukan sehebat ini? Keraguan menyelimuti hati mereka yang imannya lemah, sementara ketakutan melanda penduduk Mekah yang merasa akan terjadi pertumpahan darah besar di tanah haram. Namun, disinilah kebesaran Allah berbicara melalui tanda alam yang tidak mungkin dipalsukan oleh teknologi manusia manapun. Saat pasukan besar itu sampai di sebuah daerah gurun yang luas dan sunyi bernama Baidah yang terletak di antara Mekah dan Madinah, terjadilah sebuah peristiwa yang akan membungkam seluruh keraguan dunia untuk selamanya. Di tengah perjalanan mereka, bumi tiba-tiba bergetar dengan hebatnya. Tanpa ada peringatan, tanah di bawah kaki mereka terbelah dengan suara yang menggelegar, dan dalam sekejap mata, seluruh pasukan tersebut, baik yang berada di depan, tengah maupun belakang, ditelan masuk ke dalam perut bumi. Gempa bumi di Baidah ini bukanlah bencana alam biasa. Ini adalah intervensi langit yang nyata untuk melindungi sang pemimpin akhir zaman. Seluruh tentara, kendaraan, dan persenjataan mereka terkubur hidup-hidup di dalam tanah, menyisakan kekosongan yang mencekam di gurun tersebut. Hanya sedikit orang yang dibiarkan selamat oleh Allah untuk menjadi saksi mata dan menceritakan kengerian peristiwa itu kepada dunia. Kabar tenggelamnya pasukan ini menyebar lebih cepat dari kecepatan cahaya melalui lisan ke lisan dan saluran informasi. Dunia terperangah. Kejadian ini menjadi pembeda yang sangat tajam antara Mahdi yang benar dan para pendusta yang pernah muncul sebelumnya. Jika Juhaiman dahulu bisa dikalahkan oleh tentara manusia, maka Muhammad bin Abdillah dibela langsung oleh kekuatan bumi atas perintah pencipta. Peristiwa Baidah ini menjadi bukti mutlak bahwa lelaki yang dibaiat di Mekah tersebut bukanlah orang biasa. Dialah sosok yang dilindungi, dialah yang dinubuatkan oleh Rasulullah ratusan tahun yang lalu. Seketika itu juga peta kekuatan mulai bergeser. Orang-orang saleh dari seluruh penjuru dunia yang sebelumnya masih menanti bukti, kini tidak lagi ragu. Para abdal atau wali-wali Allah dari negeri Syam dan kelompok-kelompok mukmin dari Irak segera bergerak menuju Mekah untuk bergabung di bawah panji Imam Mahdi. Mereka datang bukan karena perintah paksa, melainkan karena panggilan iman setelah melihat mukjizat nyata di tanah Baidah. Kekuatan sang imam yang awalnya hanya berjumlah ratusan, kini mulai membengkak menjadi ribuan dan puluhan ribu pejuang yang siap menyerahkan nyawa demi tegaknya keadilan. Pasca peristiwa di tanah Baidah, dunia memasuki fase yang paling gelap sekaligus paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Tenggelamnya pasukan penyerang di perut bumi telah menjadi proklamasi langit bahwa kepemimpinan Al-Mahdi tidak dapat diganggu-gugat. Namun, musuh-musuh kebenaran dari bangsa-bangsa besar tidak tinggal diam. Mereka melihat persatuan kaum muslimin di bawah satu komando sebagai ancaman eksistensial bagi tatanan dunia yang mereka bangun di atas penindasan. Maka, terjadilah sebuah konfrontasi yang dalam kitab-kitab sejarah nubuat disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Sebuah peperangan yang saking dahsyatnya belum pernah ada tandingannya sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat. Peperangan ini bermula dari sebuah pengkhianatan besar. Sebelumnya, kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Mahdi sempat melakukan gencatan senjata dan perdamaian dengan bangsa Romawi, kekuatan barat, untuk menghadapi musuh bersama di belakang mereka. Namun setelah musuh tersebut dikalahkan, terjadilah sebuah insiden di sebuah padang rumput. Seorang lelaki dari bangsa Romawi mengangkat salib dan berteriak bahwa saliblah yang menang. Hal ini memicu kemarahan seorang muslim yang kemudian menghancurkan salib tersebut. Insiden ini menjadi sumbu ledak yang mengakhiri masa perdamaian. Bangsa Romawi kemudian berkhianat dan mengumpulkan kekuatan militer yang luar biasa besar untuk menghancurkan Islam dalam satu serangan telak. Mereka datang dengan 80 panji dan di bawah setiap panji terdapat 12.000 pasukan. Jika dikalkulasikan, ada hampir 1 juta tentara yang mengepung wilayah Syam. Imam Mahdi yang saat itu telah memindahkan pusat komandonya ke Baitul Maqdis dan Damaskus mempersiapkan pasukan terbaiknya. Beliau berdiri di depan barisan, bukan sebagai komandan yang bersembunyi di bunker, melainkan sebagai kesatria yang berada di garis depan. Strategi militer beliau bukan lagi sekadar taktik manusia, melainkan bimbingan spiritual yang membuat para prajuritnya tidak lagi takut pada kematian. Pertempuran pecah di wilayah Dabik atau Amak, dekat perbatasan Suriah. Inilah perang yang memisahkan antara keimanan yang murni dengan kekufuran yang nyata.
Rasulullah menggambarkan bahwa dalam perang ini kaum muslimin akan terbagi menjadi 3 kelompok. Sepertiga pasukan akan melarikan diri dari medan perang dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah selamanya. Sepertiga lainnya akan gugur sebagai syuhada terbaik di mata Allah, bahkan kedudukan mereka melebihi para syuhada perang Badar. Dan sepertiga terakhir adalah mereka yang akan meraih kemenangan dan tidak akan pernah terkalahkan oleh fitnah apapun setelahnya. Dahsyatnya perang ini digambarkan dengan narasi yang sangat mencekam. Darah mengalir hingga setinggi kuda. Burung-burung yang terbang di atas medan peperangan akan jatuh mati karena tidak kuat menghirup aroma kematian dan debu peperangan yang begitu pekat. Anggota keluarga yang berangkat berperang sebanyak 100 orang mungkin hanya akan menyisakan 1 orang yang selamat. Begitu besarnya pengorbanan yang harus dibayar untuk menegakkan kembali kalimat tauhid di muka bumi. Imam Mahdi memimpin dengan keteguhan hati yang luar biasa. Beliau mengatur pembagian pasukan dan memastikan bahwa sunnah-sunnah dalam berperang tetap dijalankan. Di tengah dentuman senjata dan kilatan pedang, suara takbir membahana membelah langit Syam. Kekuatan musuh yang secara jumlah jauh lebih unggul perlahan-lahan mulai rontok hadapi gelombang pasukan yang mencintai kematian, sebagaimana musuh mencintai kehidupan. Kemenangan besar dalam Al-Malhamah Al-Kubra telah mengubah peta kekuatan dunia secara radikal. Pasukan Romawi yang sebelumnya sangat sombong dengan jumlah dan teknologinya, kini hancur berkeping-keping di tanah Syam. Namun, perjuangan belum berakhir. Imam Mahdi memahami bahwa selama pusat-pusat kekuatan lama masih berdiri, keadilan yang hakiki belum bisa tersebar merata. Maka, target selanjutnya adalah sebuah kota legendaris yang memiliki posisi sangat strategis dan nilai sejarah yang tinggi dalam nubuat akhir zaman, Konstantinopel. Konstantinopel yang di masa lalu pernah dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih dikisahkan akan kembali ke tangan musuh sebelum akhirnya dibebaskan kembali oleh Imam Mahdi di penghujung zaman. Namun penaklukan kali ini akan sangat berbeda dari pengepungan manapun dalam sejarah militer manusia. Jika dahulu kota ini ditembus dengan meriam-meriam raksasa dan kapal yang ditarik melewati daratan, maka di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, kota ini akan takluk melalui kekuatan spiritual yang tidak masuk akal bagi logika militer modern. Pasukan Imam Mahdi bergerak menuju kota tersebut dengan jumlah yang sangat besar, mencapai 70.000 orang dari keturunan Ishak yang telah memeluk Islam dengan kafah. Mereka tidak datang dengan membawa artileri berat atau mesin-mesin penghancur tembok. Mereka datang dengan membawa senjata yang jauh lebih tajam dari pedang manapun, yaitu kalimat tauhid yang keluar dari kedalaman iman mereka. Saat pasukan ini sampai di depan tembok kota yang sangat kokoh dan berlapis-lapis, mereka tidak langsung menyerbu. Mereka berhenti, mengatur barisan, dan mulai menggetarkan langit dengan zikir. Rasulullah menceritakan bahwa ketika pasukan ini sampai di Konstantinopel, mereka turun dan tidak berperang dengan senjata, tidak pula melepaskan satupun anak panah. Mereka hanya mengucapkan, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka seketika itu juga, sisi tembok kota yang berada di daratan runtuh. Mereka mengucapkannya untuk kedua kalinya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka sisi tembok yang berada di laut pun roboh. Dan ketika mereka mengucapkannya untuk ketiga kalinya, La ilaha illallah, Allahu Akbar, terbukalah jalan bagi mereka, dan mereka pun memasuki kota tersebut dengan penuh kemenangan. Peristiwa ini adalah mujizat nyata yang menunjukkan bahwa alam semesta tunduk pada perintah Allah melalui lisan hamba-hambanya yang soleh. Tembok-tembok batu yang dibangun dengan teknologi pertahanan terbaik di zamannya hancur hanya karena getaran frekuensi tauhid. Ini adalah pesan bagi seluruh dunia bahwa kekuatan fisik manusia ada batasnya, namun kekuatan iman menembus segala batasan material. Konstantinopel jatuh tanpa pertumpahan darah yang berarti, sebuah penaklukan suci yang menandai berakhirnya dominasi kekuatan kafir di wilayah tersebut. Setelah menguasai kota, pasukan muslim mulai mengumpulkan harta rampasan perang yang melimpah. Di saat mereka sedang membagi-bagikan harta tersebut dan menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang menggelegar dari sosok setan. Suara itu berteriak dengan lantang, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal telah keluar dan menyerang keluarga kalian di rumah-rumah kalian. Mendengar berita tersebut, pasukan Imam Mahdi terkejut luar biasa. Mereka segera meninggalkan harta rampasan yang baru saja mereka peroleh dan bergerak cepat menuju Syam untuk memastikan kebenaran berita itu. Meskipun belakangan diketahui bahwa teriakan pertama itu adalah tipuan setan untuk menghentikan kegembiraan mereka, namun tidak lama kemudian Dajjal benar-benar muncul dari arah timur. Penaklukan Konstantinopel menjadi titik puncak kejayaan militer Imam Mahdi sebelum beliau menghadapi ujian terbesar bagi seluruh umat manusia. Kota itu kini menjadi simbol bahwa kebenaran telah menguasai dua daratan dan dua lautan.
Keberhasilan ini membuat nama Imam Mahdi semakin harum di seluruh penjuru bumi. Namun di balik cakrawala, sebuah kegelapan yang paling pekat sedang bersiap untuk keluar dan menantang cahaya keadilan yang sedang dibangun oleh sang imam. Masa kedamaian yang singkat ini hanyalah jeda sebelum badai fitnah Dajjal menerjang dunia. Kemenangan gemilang di Konstantinopel yang diraih hanya dengan pekik takbir menjadi puncak kejayaan militer kaum muslimin di bawah panji Imam Mahdi. Namun, sejarah dunia tidak berakhir di sana. Sebagaimana fajar yang menyingsing seringkali didahului oleh kegelapan yang paling pekat, kemunculan keadilan Mahdi memicu keluarnya musuh terbesar umat manusia sejak zaman Adam hingga hari kiamat. Saat pasukan muslim sedang merapikan barisan dan menata kembali dunia yang hancur pasca perang, sosok yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi pun muncul ke permukaan bumi. Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal muncul dari sebuah tempat di arah timur, tepatnya di antara wilayah Syam dan Irak. Kemunculannya bukan sebagai pemimpin biasa, melainkan sebagai fitnah berjalan yang membawa surga dan neraka palsu. Dajjal datang dengan kekuatan sihir yang luar biasa, mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan harta karunnya. Hal ini menjadi ujian iman yang sangat berat, karena sebelum kemunculannya, dunia telah dilanda kekeringan hebat selama 3 tahun. Masyarakat yang lapar dan haus akan sangat mudah tertipu oleh roti dan air yang ditawarkan oleh sang pendusta bermata satu ini. Salah satu fakta yang paling mengejutkan dalam nubuat ini adalah mengenai para pengikut setianya. Rasulullah memberikan informasi yang sangat spesifik bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari wilayah Asfahan, sebuah kota di wilayah Iran saat ini. Mereka mengenakan jubah hijau tebal, tayalisah, dan merupakan tentara inti yang sangat ganas. Muncul pertanyaan, mengapa mereka berkumpul di sana? Sejarah mencatat bahwa komunitas Yahudi telah ada di wilayah Persia sejak ribuan tahun silam, tepatnya sejak zaman pembuangan oleh Bukhtun Nasr. Keberadaan mereka di sana hingga akhir zaman menjadi bukti kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi berabad-abad yang lalu. Dajjal bergerak di muka bumi dengan kecepatan yang sangat luar biasa, seperti awan yang ditiup angin kencang. Tidak ada satupun kota di dunia ini yang tidak ia injak kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat dengan pedang terhunus. Pasukan Imam Mahdi yang tadinya berada dalam posisi menyerang, kini harus bersiap dalam posisi bertahan yang sangat sulit. Mereka menghadapi lawan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga manipulasi mental dan spiritual. Banyak orang-orang yang lemah imannya, termasuk sebagian kaum wanita dan orang-orang jahil di pelosok, keluar untuk mengikuti Dajjal karena terpesona oleh keajaiban-keajaiban palsunya. Imam Mahdi segera mengumpulkan pasukannya dan mundur menuju wilayah Syam, khususnya ke arah Baitul Maqdis dan Gunung Tur. Situasi saat itu sangat mencekam. Dajjal mengepung kaum muslimin hingga mereka berada dalam kondisi yang sangat terjepit. Kelaparan merajalela di kem-kem pengungsian muslim. Saking dahsyatnya pengepungan itu, Rasulullah menggambarkan bahwa satu kepala sapi di masa itu nilainya jauh lebih berharga daripada emas dan harta benda lainnya, karena makanan menjadi barang yang sangat langka. Dajjal memamerkan kekuatannya dengan sombong di depan gerbang-gerbang pertahanan muslim. Ia mengejek iman mereka dan menawarkan kelimpahan duniawi bagi siapa saja yang mau menyembahnya sebagai Tuhan. Namun di tengah keputusasaan yang merayap, Imam Mahdi tetap teguh. Beliau memotivasi pasukannya bahwa kemenangan Allah sudah dekat. Beliau mengajarkan bahwa kunci keselamatan dari fitnah ini adalah membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan tetap berpegang teguh pada tauhid meski nyawa menjadi taruhannya. Inilah fase pembersihan terakhir. Fitnah Dajjal berfungsi memisahkan antara emas murni dan loyang. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, ia akan tetap di belakang Imam Mahdi meskipun harus menderita lapar. Namun siapa yang imannya hanya di lisan, ia akan lari mengejar fata morgana Dajjal. Di saat pasukan Mahdi sudah hampir kehabisan tenaga dan secara logika militer sudah tidak mungkin lagi menang, mereka memutuskan untuk melakukan serangan terakhir setelah sholat subuh. Mereka memilih untuk mati syahid daripada harus tunduk pada Dajjal. Namun, tepat sebelum fajar menyingsing di hari yang menentukan itu, sebuah keajaiban besar lainnya akan turun dari langit. Kondisi kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi telah mencapai titik paling kritis. Pengepungan yang dilakukan oleh Dajjal beserta 70.000 pasukan Yahudi Asfahan bukan hanya sekedar blokade militer, melainkan ujian eksistensial yang menguras sisa-sisa tenaga dan iman. Di dalam benteng pertahanan di wilayah Syam, rasa lapar yang mencekam dan bayang-bayang kekalahan mulai menghantui. Namun, di tengah kegelapan yang paling pekat itu, Imam Mahdi tetap berdiri tegak.
beliau memberikan instruksi kepada pasukannya untuk bersiap melakukan perlawanan terakhir. Mereka sepakat bahwa daripada mati dalam kehinaan di bawah kaki Dajjal, lebih baik gugur dalam kemuliaan sebagai syuhada. Malam itu terasa sangat panjang. Imam Mahdi memimpin doa dan memberikan semangat kepada para pejuang yang tersisa. Beliau menetapkan bahwa serangan balasan akan dilakukan tepat setelah sholat subuh. Ketika fajar mulai menyingsing dan azan dikumandangkan, kaum muslimin merapatkan barisan di dalam masjid. Saat itulah sebuah peristiwa yang akan mengubah jalannya sejarah akhir zaman terjadi. Tiba-tiba, langit yang tadinya gelap mulai memancarkan cahaya yang sangat indah. Di tengah keheningan subuh yang sakral, para sahabat Imam Mahdi melihat sosok manusia turun dari langit dengan perlahan. Sosok itu adalah Isa bin Maryam. Beliau turun di menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 lembar pakaian yang dicelupkan ke dalam minyak zafaran. Beliau turun dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap 2 malaikat. Rambutnya tampak basah, seolah-olah baru saja keluar dari pemandian. Dan ketika beliau menundukkan kepala, butiran-butiran air seperti mutiara jatuh dari rambutnya. Kedatangan beliau menjadi jawaban atas doa-doa orang terzolimi selama ribuan tahun. Begitu kakinya menginjak bumi, Isa bin Maryam segera menuju barisan kaum muslimin. Suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi haru dan penuh harapan. Imam Mahdi yang mengenali sosok suci ini melalui ciri-ciri yang telah dinubuatkan segera menyambutnya. Saat iqamah dikumandangkan, Imam Mahdi dengan penuh kerendahan hati melangkah mundur dan mempersilahkan putra Maryam itu untuk memimpin sholat. Beliau berkata, "Majulah wahai Ruhullah, pimpinlah kami dalam sholat ini." Namun disinilah letak kemuliaan syariat umat Muhammad. Isa bin Maryam menolak dengan halus sembari meletakkan tangannya di bahu Imam Mahdi. Beliau menjawab, "Tidak, majulah engkau dan pimpinlah kami, karena sesungguhnya imam kalian adalah dari kalangan kalian sendiri. Inilah bentuk penghormatan Allah bagi umat ini." Maka Imam Mahdi pun maju menjadi imam, sementara Isa bin Maryam makmum di belakangnya. Peristiwa sholat subuh ini menjadi simbol penting bahwa Isa tidak turun untuk membawa agama baru, melainkan untuk mendukung syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dipimpin oleh khalifah yang soleh. Selesai sholat, suasana berubah menjadi sangat heroik. Isa bin Maryam memerintahkan agar pintu benteng dibuka. Di luar sana, Dajjal sedang berdiri dengan penuh kesombongan, yakin bahwa kaum muslimin tidak memiliki jalan keluar. Begitu pintu gerbang terbuka dan mata Dajjal menatap wajah Isa bin Maryam, sosok terlaknat itu gemetar hebat. Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal akan meleleh seperti garam yang terkena air ketika melihat Isa bin Maryam. Sang pendusta itu segera melarikan diri dengan ketakutan yang luar biasa. Isa bin Maryam tidak membiarkan fitnah terbesar itu lolos begitu saja. Beliau mengejar Dajjal hingga mencapai sebuah tempat bernama Pintu Lut, wilayah di Palestina. Di sanalah nubuat itu digenapkan. Isa bin Maryam menghujamkan tombak pendeknya ke arah Dajjal dan berhasil membunuhnya. Beliau kemudian mengangkat senjata yang berlumuran darah Dajjal itu untuk diperlihatkan kepada semua orang, menunjukkan bahwa Tuhan palsu yang mereka sembah selama ini hanyalah makhluk fana yang bisa mati. Kematian Dajjal memicu keruntuhan mental bagi seluruh pasukannya. Pasukan Yahudi dan para pengikut Dajjal kocar kadir mencari tempat perlindungan. Namun pada hari itu, alam semesta memihak kepada kaum mukmin. Batu dan pohon akan berbicara, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali satu pohon, yakni pohon Garkat, yaitu pohon mereka. Penumpasan kezaliman dilakukan secara total hingga bumi benar-benar bersih dari sisa-sisa kesyirikan. Masa kegelapan telah berakhir, digantikan oleh era baru di mana 2 pemimpin agung, Mahdi dan Isa, akan memerintah dunia dengan keadilan yang sempurna. Setelah kematian Dajjal di tangan Isa bin Maryam dan tumpasnya pasukan Yahudi Asfahan, dunia memasuki sebuah fase yang belum pernah dirasakan oleh umat manusia sejak zaman kenabian dimulai. Inilah era keemasan yang dijanjikan, sebuah masa di mana bumi benar-benar memuntahkan keberkahannya dan langit mencurahkan rahmatnya. Imam Mahdi sebagai pemimpin dunia bersama Isa bin Maryam memulai misi pembersihan sisa-sisa keburukan dan penegakan hukum yang adil secara mutlak di seluruh penjuru bumi. Keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi bukanlah sekadar slogan politik, melainkan keadilan yang meresap hingga ke akar-akar kehidupan sosial. Beliau membagikan harta secara merata, memberikan hak kepada setiap orang tanpa ada yang terzolimi sedikit pun. Pada masa ini, kemiskinan benar-benar terhapus dari muka bumi.
Harta menjadi begitu melimpah hingga dikisahkan seseorang akan berkeliling membawa zakatnya, namun ia tidak menemukan satupun orang yang bersedia menerimanya. Semua orang merasa cukup dan kaya hati, bukan karena tumpukan emas, melainkan karena keberkahan yang Allah tanamkan dalam setiap rizki yang mereka terima. Keberkahan ini tidak hanya terjadi pada urusan ekonomi manusia, tetapi juga pada alam semesta. Langit menurunkan hujan yang menyuburkan, dan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan hasil yang luar biasa. Digambarkan dalam hadis bahwa satu butir buah delima akan sangat besar sehingga cukup untuk dimakan oleh sekelompok orang, dan kulitnya bisa digunakan untuk bernaung. Begitu pula dengan susu seekor unta atau sapi akan mampu mencukupi kebutuhan satu kabilah besar. Tanah-tanah yang dulunya gersang dan tandus berubah menjadi kebun-kebun hijau yang rimbun. Kejahatan dan permusuhan diangkat dari hati manusia sehingga tidak ada lagi rasa iri, benci, maupun dendam. Bahkan, kedamaian ini merambah hingga ke dunia binatang. Sifat buas dicabut dari hati para pemangsa. Anak-anak kecil bisa bermain dengan ular berbisa tanpa merasa takut atau terluka, dan serigala akan menggembala domba tanpa menyakitinya sama sekali. Singa akan merumput bersama sapi seperti teman karib. Ini adalah perlambang bahwa ketika keadilan ditegakkan oleh seorang pemimpin yang soleh, maka harmoni alam semesta pun akan kembali kepada fitrahnya yang paling suci. Isa bin Maryam pun melaksanakan tugas-tugas agungnya. Beliau mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapuskan pajak, jizyah, karena pada saat itu tidak ada lagi agama selain Islam. Semua manusia di bumi bersatu dalam tauhid. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi industri senjata, dan tidak ada lagi kebencian antar bangsa. Kedamaian menyelimuti bumi sehangat sinar matahari di pagi hari. Imam Mahdi memerintah selama 7 atau 9 tahun, dan setiap detik dari masa kepemimpinannya adalah detik-detik yang paling dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Namun, di tengah kedamaian ini muncul sebuah ujian besar lainnya, yakni keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum perusak yang jumlahnya sangat banyak hingga memenuhi seluruh permukaan bumi. Saking banyaknya, ketika rombongan pertama mereka melewati Danau Tabaria, mereka meminum airnya hingga kering, dan rombongan terakhir yang lewat akan berkata, "Dahulu di sini pernah ada air." Menghadapi kekuatan ini, kaum muslimin tidak diperintahkan untuk berperang karena jumlah Ya'juj dan Ma'juj yang tidak terbendung. Isa bin Maryam dan Imam Mahdi membawa kaum mukmin mengungsi ke Gunung Tur. Di sana mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah membinasakan kaum perusak tersebut. Allah kemudian mengirimkan ulat-ulat kecil yang menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka semua tewas seketika. Setelah bumi bersih dari bangkai mereka yang dibawa oleh burung-burung besar ke lautan, bumi kembali dicuci oleh hujan hingga menjadi sebersih cermin. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti akan menemui titik akhirnya. Tidak terkecuali masa kepemimpinan Imam Mahdi yang penuh dengan keajaiban dan keberkahan. Setelah berhasil menaklukkan kekuatan-kekuatan tiran dunia, menumpas fitnah Dajjal bersama Isa bin Maryam, dan menyaksikan kehancuran Ya'juj serta Ma'juj, sang imam kini berada di penghujung tugasnya. Masa pemerintahannya yang berlangsung selama 7, 8, atau 9 tahun, tergantung pada berbagai riwayat, telah berhasil mengubah wajah bumi secara permanen. Dunia yang dulunya gersang dan penuh dengan tangis kesedihan, kini telah menjadi taman yang hijau dan penuh dengan senyum syukur. Namun, hukum alam yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta tetap berlaku. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Imam Mahdi, meskipun beliau adalah pemimpin yang agung dan sosok yang sangat dicintai oleh seluruh penduduk bumi, tetaplah seorang manusia biasa yang tidak kekal. Beliau telah menunaikan amanah yang sangat berat, yaitu menyatukan umat manusia di bawah satu panji tauhid dan membersihkan bumi dari noda-noda kesyirikan. Tugas besar itu telah tuntas, dan kini saatnya bagi beliau untuk kembali ke haribaan Tuhan dengan tenang. Wafatnya Imam Mahdi digambarkan sebagai sebuah peristiwa yang membawa kesedihan mendalam bagi kaum muslimin. Setelah hidup dalam masa keemasan di mana keadilan begitu meluap, kehilangan sosok pemimpin yang begitu soleh dan adil tentu menjadi luka yang berat. Namun, kesedihan ini bukanlah kesedihan yang berujung pada keputusasaan, karena saat itu Isa bin Maryam masih berada di tengah-tengah mereka. Beliaulah yang memimpin prosesi pemakaman sang imam. Kaum muslimin berkumpul untuk menyolatkan jenazah Muhammad bin Abdillah dengan penuh khidmat. Beliau dimakamkan di Baitul Maqdis, kota suci yang menjadi pusat pemerintahannya selama masa kejayaan Islam. Kepergiannya meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya, sebuah dunia yang tertata rapi, umat yang kuat imannya, dan sistem kehidupan yang berpijak sepenuhnya pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah wafatnya Imam Mahdi, kepemimpinan dunia sepenuhnya berada di bawah kendali Isa bin Maryam.
Beliau melanjutkan masa keemasan tersebut selama beberapa dekade. Namun sejarah dunia juga bergerak menuju babak terakhirnya. Setelah Isa bin Maryam wafat dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Madinah, perlahan-lahan kondisi dunia mulai berubah kembali. Kebahagiaan dan iman yang kuat yang dulu tertanam di hati manusia mulai memudar seiring dengan bergantinya generasi. Allah kemudian mengirimkan angin lembut dari arah Yaman. Angin ini memiliki sifat yang sangat unik. Ia tidak akan melewati seorang pun yang di dalam hatinya masih tersisa iman, meskipun hanya seberat biji sawi, kecuali angin itu akan mencabut nyawanya dengan lembut. Maka dalam satu waktu yang singkat, seluruh orang beriman di muka bumi, termasuk para pengikut setia Imam Mahdi dan Isa bin Maryam, wafat secara serentak. Mereka pulang ke hadirat Allah dalam keadaan yang mulia, terhindar dari kengerian kiamat yang akan segera meledak. Setelah semua orang mukmin wafat, yang tersisa di muka bumi hanyalah seburuk-buruknya manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi mengenal Allah, orang-orang yang kembali menyembah berhala dan hidup dalam kemaksiatan yang paling hina. Di atas pundak merekalah kiamat besar akan terjadi. Matahari akan terbit dari barat, hewan melata akan keluar dari perut bumi, dan api besar akan menggiring mereka menuju padang mahsyar. Kisah Imam Mahdi adalah kisah tentang harapan. Ia mengajarkan kepada kita bahwa seberapapun gelapnya dunia, keadilan pasti akan menang di akhir cerita. Beliau adalah raja terakhir yang membuktikan bahwa syariat Islam adalah solusi bagi seluruh problematika alam semesta. Meskipun perjalanannya di dunia telah berakhir dengan kematian, namanya akan selalu tercatat sebagai sang penyelamat yang mengembalikan cahaya kebenaran di saat seluruh lampu dunia telah padam. Perjalanan sang imam telah usai, namun pelajaran tentang keteguhan, kesalehan, dan keadilan akan tetap hidup sebagai bekal bagi kita semua dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata di depan mata.